Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 200020026 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang bidang-bidang garapan dari administrasi pendidikan. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masih membahas yaitu terkait dengan M yang ada di dalam sumber daya manusia. Nah, dalam sumber daya manusia itu atau dalam administrasi atau manajemen itu pasti selalu terkait dengan pengelolaan 7M dan 1I. Nah, salah satu M yang dimaksud di sini adalah man-nya, yaitu manusianya. Nah, man ini banyak di dalam sumber daya manusia, administrasi, dan supervisi pendidikan. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya manusia peserta didik. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa disebut dengan PTK. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah dijelaskan bahwasanya tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan. Nah, jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, dengan hadirnya mereka adalah untuk menunjang pelaksanaan proses pendidikan yang ada di satuan pendidikan, baik itu dalam sekolah maupun dalam perguruan tinggi. Kalau pendidik yang selama ini kita ketahui itu adalah dosen dan guru. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwasanya pendidikan itu banyak jenisnya. Artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik adalah tenaga yang memiliki kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, dan konselor pun juga masuk. Administrasi dan tenaga kependidikan ini apa pula? Nah, administrasi yang kita ketahui itu adalah proses mengatur, proses mengelola. Nah, mengelola ini adalah sebuah proses, sebuah bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, apakah itu di sekolah atau di perguruan tinggi, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dan diterima oleh kita sampai akhirnya itu berhenti dan yang disebut itu dengan pensiun. Nah, dalam kegiatan administrasi ini banyak melalui proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu mulai dari perekrutan, seleksi penerimaan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi banyak melalui kegiatan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Banyak proses yang harus dilaluinya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima atau masuk ke dalam suatu lembaga sampai akhirnya nanti berhenti atau pensiun. Nah, di tengah-tengahnya ini kita melalui proses yang sangat panjang karena yang dihadapi di dalamnya ini adalah manusia-manusia. Manusia secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki keakuan yang berbeda. Mereka memiliki motivasi yang tidak sama. Dan untuk masuk ke suatu lembaga pun mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda.
Nah, jadi untuk sampai ke tujuan yang sama, manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan, baik itu dari segi latar belakang pendidikan, budaya, bahasa, keinginan dan kemauan harus didesain dan harus dikelola oleh jelas oleh lembaga atau organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses dari administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini secara garis besar kita membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pengadaan. Proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan siapa kira-kira yang calon dari PTK atau tenaga kependidikan ini yang sesuai dengan harapan untuk bergabung di dalam sebuah lembaga atau organisasi atau di sekolah maupun dalam perguruan tinggi. Yang kedua itu ada penempatan. Penempatan itu adalah memposisikan mereka di tempat yang seharusnya itu mereka dibutuhkan, sehingga terbentuklah cast the right man and the right place at the right man behind the right job. Nah, kita masuk yang ketiga itu ada orientasi. Sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, dengan diorientasikan mereka akan menjadi keluarga baru di lembaga kita. Karena untuk sampai ke tujuan lembaga, maka siapapun manusianya harus punya orientasi yang sama pula. Nah, kita selanjutnya akan membahas yaitu tentang pengadaan tadi. Nah, dalam pengadaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah analisis mata ramalan kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi proses penerimaan dari semester ke semester, dari tahap ke tahap itu bukan ditentukan oleh sebuah lembaga atau organisasi, bukan ditentukan oleh kepala sekolah, bukan ditentukan oleh rektor, tetapi harus berdasarkan melalui analisis kebutuhan. Yang kedua ada rekrutmen, yaitu penerimaan. Kalau sudah dianalisis, kita perlu, kemudian diuraikan sedemikian rupa, sedemikian banyak yang harus ada di tempat yang kita butuhkan. Yang ketiga ada seleksi. Seleksi dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran atau ada hubungan dengan kita. Nah, karena seleksi tersebut ditentukan sesuai dengan standar yang diterapkan dan itu dipilih siapa yang sudah memenuhi syarat. Nah, yang keempat, mendapatkan calon-calon terbaik yang akan bergabung sebagai tenaga kependidikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Setelah kita diterima di dalam sebuah sekolah atau perguruan tinggi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, maka kita harus menjalankan kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga itu. Nah, adapun hak ketika kita sudah menjadi pendidik dan tenaga kependidikan itu, yang pertama adalah gaji. Gaji ini adalah pengeluaran untuk kompensasi harus dibayarkan seseorang kepada pegawai, kepada pendidik dan tenaga kependidikan pemerintah, yaitu berupa gaji pokok ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku. Nah, yang kedua ada tunjangan. Dalam tunjangan itu terdapat tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 itu dijelaskan bahwasanya kalau tunjangan tetap itu dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan kontinu, dan itu dikaitkan dengan kehadiran pegawai, pencapaian prestasi kerja, dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi
juga ada kaitannya dengan tunjangan daerah terpencil dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun tunjangan yang tidak tetap di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 ini dijelaskan bahwasanya tunjangan tidak tetap itu adalah pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pencapaian kerja dari pegawai, tidak berkaitan dengan kehadiran, tidak berkaitan dengan pencapaian suatu prestasi dari pegawai atau segala macam bentuknya. Nah, bentuknya itu misalnya uang transport, uang makan, tunjangan kinerja, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung dan ikut, mau melakukan kegiatan atau menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat waktu, untuk memotivasi mereka melakukan pekerjaan sebaik dan yang terbaik yang mereka bisa. Ada hal lain selain 3 hal tadi, yaitu ada namanya cuti PTK atau pendidik atau tenaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 itu dijelaskan bahwasanya seorang pekerja, seorang pegawai, seorang pendidik atau tenaga kependidikan itu memiliki cuti tahunan. Nah, paling lamanya itu adalah sekurang-kurangnya 12 hari, dan bagi wanita itu boleh cuti selama 1 bulan, 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah melahirkan. Cuti pengembangan itu adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kita sebagai pegawai, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral keseluruhan kita dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu terdapat langkah-langkah dalam pengembangan karir. Nah, yang pertama itu ada penentuan kebutuhan. Yang kedua, menentukan sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam prinsip belajar, karena tujuan utamanya yaitu untuk belajar, maka harus diidentifikasikan prinsip-prinsip dari belajar. Nah, adapun prinsip belajar ini ada 2. Yang pertama, melaksanakan program, dan yang kedua, mengidentifikasikan maknanya atau mengidentifikasikan manfaatnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.